Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa dijauhi tanpa alasan, difitnah padahal kamu hanya ingin membantu, dibenci padahal kamu hanya menjadi dirimu sendiri? Jika iya, maka tenanglah, kamu tidak sendirian. Ada banyak jiwa yang mengalami hal yang sama. Jiwa-jiwa yang datang membawa terang, tapi malah dituduh sebagai ancaman. Jiwa-jiwa yang menyebarkan kasih, tapi dibalas dengan kebencian. Jiwa-jiwa yang terpilih. Mengapa bisa begitu? Kenapa justru mereka yang membawa cahaya? Sering kali disalahpahami. Mengapa dunia seakan-akan tidak ramah kepada orang-orang yang tulus, jujur, dan bersinar dari dalam? Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang jarang diungkapkan. Sesuatu yang seringkali menjadi beban batin para jiwa istimewa di muka bumi ini. Judul kita hari ini adalah Jiwa Terpilih Bintang Bersinar, Mengapa Kebanyakan Orang Membenci Mereka yang Terpilih. Dan semoga setelah kamu mendengarnya, kamu tak lagi meragukan nilai dirimu. Kamu tak lagi mempertanyakan mengapa hidup terasa begitu berat. Karena sebenarnya, bebanmu berat karena takdirmu besar. Selamat datang di perjalanan ini. Mari kita mulai. 1. Cahaya menyilkan mata yang terlena. Bayangkan dirimu memasuki sebuah ruangan yang gelap total. Orang-orang di dalam ruangan itu telah lama terbiasa dengan kegelapan. Bahkan bagi mereka, gelap itu sudah dianggap normal, nyaman, dan benar. Lalu kamu datang, membawa cahaya. Tiba-tiba, semua orang menoleh. Matanya menyipit, wajahnya meringis. Bukan karena kamu kasar, tapi karena cahayamu terlalu menyilaukan bagi mata yang terlalu lama tidur dalam gelap. Itulah gambaran dari jiwa yang terpilih. Jiwa-jiwa ini tidak datang untuk menyaingi siapapun. Tidak untuk menunjukkan siapa yang lebih suci atau lebih hebat. Tapi kehadiran mereka secara alami mengusik, karena terang yang dibawanya tanpa sadar melanjangi apa yang selama ini disembunyikan oleh banyak orang. Mereka yang terbiasa dengan kemunafikan akan merasa tidak nyaman dengan kejujuranmu. Mereka yang selama ini memakai topeng akan merasa gelisah melihat ketulusanmu. Dan mereka yang tenggelam dalam zona nyaman akan merasa terganggu oleh keberanianmu untuk berubah. Karena terang selalu membuat kegelapan merasa terancam. Dan bukan berarti kamu berniat menyakiti, tapi kehadiranmu sendiri membangunkan kesadaran yang sudah lama mati. Banyak orang tidak suka dibangunkan, karena bangun berarti harus berjuang. Bangun berarti harus melihat kenyataan, dan tidak semua orang siap menanggung beban itu. Maka, cara termudah bagi mereka untuk kembali nyaman adalah membenci sumber cahaya itu, menyalahkan kamu, menolak kamu, menganggapmu sok suci, sok spiritual, atau bahkan terlalu aneh untuk diterima. Padahal kamu hanya sedang menjadi dirimu sendiri. Kamu hanya sedang tunduk pada panggilan jiwamu. Tapi dunia yang terlelap dalam tidur panjangnya tidak bisa membedakan antara ancaman dan penyelamat. Mereka hanya tahu, ini menyakitkan mataku. Lalu mereka berkata, padamkan cahaya itu. Namun, tugasmu bukan untuk menyenangkan mereka. Tugasmu adalah tetap bersinar, bahkan jika hanya 1 dari 1000 yang mau membuka matanya karena cahayamu. Tugasmu adalah menjadi mercusuar, bukan untuk diakui, tapi untuk menunjukkan arah. Meskipun banyak kapal justru menuduhmu sebagai batu karang yang mengganggu, jangan padam hanya karena mereka menjerit. Karena mereka sedang belajar melihat, dan melihat itu menyakitkan di awal, tapi menyelamatkan di akhir. Maka jika kamu hari ini sedang dibenci, dijauhi, atau bahkan difitnah, ingat satu hal, mungkin kamu bukan masalahnya, tapi cahayamu terlalu terang untuk mata yang belum siap melihat. Tetaplah menjadi cahaya, tetaplah berjalan dengan hati jernih, karena suatu saat nanti, mereka yang hari ini menolakmu akan mencari terangmu saat mereka tersesat dalam gelapnya dunia. 2. Kebenaran selalu mengusik kebohongan. Ada satu hal yang selalu terjadi sepanjang sejarah manusia. Kebenaran
tidak pernah datang tanpa perlawanan. Dan kamu, jiwa yang terpilih, adalah pembawa kebenaran itu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena hidupmu, perjalananmu, dan getaran batinmu secara alami menyuarakan sesuatu yang tidak bisa disangkal. Namun dunia ini sudah lama membangun kenyamanannya di atas lapisan-lapisan kebohongan. Kebohongan yang terlihat manis. Kebohongan yang dibungkus adat, norma, dan budaya. Kebohongan yang bahkan diwariskan turun-temurun. Dan ketika kamu datang, membawa pandangan yang jujur, hidup yang otentik, dan keputusan yang berbeda, mereka merasa terusik. Mereka merasa kamu melawan sistem, padahal kamu hanya sedang menjadi jujur pada jiwamu sendiri. Contohnya, kamu memilih hidup sederhana. Mereka bilang kamu malas. Kamu menolak pamer. Mereka bilang kamu tidak sukses. Kamu hidup dengan niat tulus. Mereka curiga kamu punya motif tersembunyi. Kamu membela yang lemah. Mereka anggap kamu cari panggung. Begitulah dunia ketika dihadapkan pada seseorang yang hidup dalam kebenaran batin. Karena mereka terbiasa hidup memakai topeng. Mereka takut ketika ada yang tampil tanpa topeng. Karena mereka terbiasa hidup dalam pencitraan. Mereka tersinggung saat melihat seseorang hidup dengan ketulusan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menyerang. Mereka menjatuhkan. Mereka memutarbalikkan narasi. Karena jauh di dalam hati mereka, mereka tahu kamu benar. Tapi ego mereka belum siap menerima kenyataan itu. Namun ingat ini, jiwa yang terpilih. Kamu bukan musuh mereka. Kamu hanya pemantik bagi kesadaran yang sudah terlalu lama tertidur. Kamu tidak datang untuk menghakimi, tapi kehadiranmu mengguncang zona nyaman yang sudah terlalu lama dianggap benar. Seperti api yang menyucikan emas, seperti cahaya yang mengusir bayangan, begitu juga hidupmu akan terasa menyakitkan bagi mereka yang masih ingin bersembunyi dalam kebohongan. Maka jangan heran jika kamu difitnah oleh orang yang tidak kamu kenal, dibenci oleh mereka yang tak pernah benar-benar paham siapa dirimu. Karena yang mereka benci bukan kamu, tapi kebenaran yang kamu bawa. Tetaplah menjadi saksi kejujuran. Karena dalam dunia yang dipenuhi kepalsuan, satu jiwa yang jujur adalah ancaman terbesar bagi sistem yang salah. Dan semesta selalu berpihak pada yang jujur. Meskipun untuk waktu yang lama, kamu harus berdiri sendirian. 3. Keistimewaan memicu iri dan dendam. Jiwa terpilih, kamu tidak minta dilahirkan dengan aura yang berbeda. Kamu tidak memohon untuk punya ketajaman intuisi, kekuatan doa, atau daya tarik alami yang bahkan kamu sendiri kadang tidak mengerti. Tapi itulah kamu. Dari lahir, kamu memang dibedakan. Namun ketahuilah, dunia ini belum tentu siap dengan perbedaan. Dan di balik segala senyum palsu dan tepuk tangan yang kamu terima, sering kali tersembunyi mata yang iri dan hati yang dendam. Mengapa? Karena kamu bisa berhasil tanpa cara mereka. Karena kamu disukai tanpa harus menyenangkan semua orang. Karena kamu tetap bersinar, bahkan tanpa perlu berusaha keras tampil menonjol. Itulah yang menyakitkan bagi mereka. Karena kamu mengancam keyakinan mereka bahwa sukses hanya milik yang bermodal, bahwa cinta hanya milik yang sempurna, bahwa kebahagiaan hanya milik mereka yang punya segalanya. Tapi kamu hadir mematahkan semua itu. Dengan hatimu yang tulus, kamu mampu menarik keberuntungan. Dengan doamu yang diam-diam, kamu memindahkan arah hidupmu. Dengan tekadmu yang tenang, kamu tetap bertahan meski badai menerjang. Dan itu membuat orang bertanya-tanya, kok bisa? Siapa dia? Kenapa dia? Dari sinilah bibit iri dan kebencian itu tumbuh. Karena keberadaanmu sendiri adalah bukti bahwa hidup tidak selalu mengikuti rumus umum. Dan ego manusia tidak suka ketika rumusnya dikacaukan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka yang iri padamu tidak membencimu karena kamu salah. Mereka membencimu karena kamu memiliki sesuatu yang mereka inginkan,
tapi tak bisa mereka tiru. Aura tidak bisa dibeli. Rezeki dari Tuhan tidak bisa ditiru. Dan kemurnian hati tidak bisa dipalsukan. Itulah yang menyakitkan bagi banyak orang. Mereka merasa kalah tanpa tahu sedang berlomba apa. Tapi kamu tidak sedang berlomba. Kamu hanya sedang menjalankan takdirmu. Dan takdirmu adalah sesuatu yang terlalu besar untuk dijelaskan, terlalu dalam untuk dimengerti, dan terlalu terang untuk ditutupi. Jadi, jiwa terpilih, jangan tunduk karena mereka iri. Jangan padam hanya karena cahayamu membakar ego orang lain. Ingatlah, kamu dibenci bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu memantulkan cahaya yang tidak bisa mereka tiru. Teruslah berjalan, karena yang bersinar dari hatimu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang diutus langsung oleh langit. 4. Jiwa terpilih berjalan di atas frekuensi yang berbeda. Jiwa yang terpilih tidak berjalan seperti kebanyakan manusia. Langkahmu tidak mengikuti irama dunia. Kamu tidak sibuk mengejar pengakuan, validasi, atau panggung yang ramai. Kamu lebih sering menyepi, mendengarkan, dan mengikuti suara yang datang dari dalam. Inilah yang membuatmu dianggap aneh. Kamu tidak mudah marah saat orang lain tersulut. Kamu tidak bereaksi saat dunia ingin kamu terpancing. Kamu tidak ikut-ikutan ketika semua orang memilih jalan pintas. Karena frekuensimu berbeda, kamu hidup dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Ketika orang-orang bicara tentang pencapaian, kamu bicara tentang makna. Ketika orang lain sibuk mencari perhatian, kamu sibuk menjaga kejernihan hati. Dan itu membuatmu terasa asing. Tapi bukan berarti kamu salah. Kamu hanya lebih dulu terbangun. Bayangkan dunia ini seperti siaran radio. Kebanyakan orang hidup di gelombang yang sama. Kompetisi, pencitraan, ego, dan gengsi. Tapi kamu hidup di gelombang yang lebih halus. Cinta, intuisi, doa, dan cahaya. Karena itulah, pesanmu sering tidak dimengerti. Kebaikanmu disalahpahami. Niat tulusmu dianggap manipulatif. Dan kadang kamu dipaksa turun hanya agar bisa dimengerti. Tapi, apakah kamu harus menurunkan frekuensimu hanya demi dimengerti oleh mereka yang belum bangun? Tidak, jiwa yang terpilih. Karena jika kamu menurunkan frekuensimu hanya agar mereka merasa nyaman, maka kamu akan kehilangan arahmu. Kamu bukan diutus untuk membuat semua orang paham. Kamu diutus untuk menyentuh hati yang siap, membangunkan yang tertidur, dan menjadi pengingat bagi mereka yang tersesat dalam keramaian dunia. Kamu mungkin akan berjalan sendirian, tapi percayalah, kamu tidak salah arah. Dan saat kamu tetap teguh di jalurmu, kamu akan bertemu sesama jiwa yang juga berjalan dalam frekuensi yang sama. Dan di sanalah kamu akan merasa akhirnya dimengerti. Karena mereka yang benar-benar melihatmu, tidak perlu kamu menjelaskan apa-apa. Cukup hadir, cukup diam, dan jiwa mereka akan tahu. Kamu berbeda. 5. Yang terpilih selalu menjadi target ujian. Jiwa yang terpilih, banyak dari kalian bertanya dalam hati, jika aku memang terpilih, mengapa hidupku begitu berat? Jika aku memang dicintai semesta, mengapa aku sering diuji tanpa henti? Tapi ketahuilah satu rahasia ini, yang terpilih selalu menjadi target ujian. Bukan karena kamu lemah, tapi justru karena kamu kuat. Kekuatanmu harus dibangkitkan, bukan dengan pujian, tetapi dengan tantangan. Jiwa yang besar tidak pernah lahir dari kenyamanan. Ia ditempa di dalam keheningan, didera dalam kesendirian, dan dikuatkan oleh rasa sakit yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Lihatlah para utusan langit, para wali, para nabi, para pembawa cahaya sepanjang sejarah. Mereka tidak pernah hidup mudah. Justru mereka adalah yang paling sering difitnah, dibenci, diasingkan, dan diuji. Karena sebelum kamu mengangkat orang lain dari gelapnya dunia, kamu harus lebih dulu melewati lorong gelapmu sendiri.
Ujian bukan tanda kamu gagal. Ujian adalah konfirmasi bahwa semesta sedang menaikkan derajatmu. Maka ketika kamu merasa kehilangan, ketika semua jalan seperti tertutup, ketika kamu ditinggalkan, disalahpahami, bahkan difitnah oleh orang-orang terdekatmu, itulah momen suci, momen ketika langit sedang mendekat. Karena hanya jiwa-jiwa pilihan yang berani menyambut gelap, tanpa kehilangan cahaya di dalamnya. Hanya jiwa yang kuat yang bisa tetap berjalan, meski tak ada yang percaya padanya. Dan itulah kamu. Kamu kuat bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena setiap kali jatuh, kamu bangkit dengan lebih dalam, lebih lembut, lebih paham, lebih bijaksana. Ujian ini bukan hukuman. Ini adalah pembuktian bahwa kamu adalah pembawa misi, bahwa kamu adalah jiwa terpilih. Jadi jangan menghindar dari ujianmu. Hadapi, peluk rasa sakit itu, karena di baliknya ada kekuatan yang sedang dibentuk untuk tugas besar yang telah lama menantimu. Tetaplah bercahaya, walaupun sendirian. Jiwa terpilih, dunia mungkin tidak akan segera mengenal siapa dirimu. Kebaikanmu mungkin tak langsung dipahami. Cahaya dalam dirimu mungkin tidak segera diterima. Tapi itu bukan karena kamu salah. Itu karena kamu terlalu dalam, terlalu jujur, terlalu terang untuk dunia yang masih sibuk dengan kebisingan luar. Bukan tugasmu untuk dimengerti semua orang. Bukan kewajibanmu untuk diterima oleh semua kalangan. Tugasmu hanya satu, menjadi dirimu yang sejati. Tetap berjalan meski sepi, tetap mencintai meski dibenci, tetap memberi terang meski sering disalahpahami. Karena suatu hari nanti akan datang saat di mana dunia akhirnya sadar bahwa mereka pernah bertemu seorang jiwa yang tidak biasa, seorang jiwa yang membawa getaran langit, dan jiwa itu adalah kamu. Jangan menyerah, jangan padam, karena cahayamu bukan untuk mereka yang sementara, tetapi untuk mereka yang sedang mencari jalan pulang. Terima kasih, jiwa yang kuat. Terima kasih karena sudah tetap memilih cahaya. Walau dunia menawari kegelapan, semesta melihatmu, dan semesta sedang menyiapkan ruang istimewa untukmu. Kamu tidak sendirian. Kamu hanya sedang disembunyikan untuk ditinggikan di waktu yang paling sempurna. Tetaplah berjalan, tetaplah bersinar, karena kamu adalah jiwa terpilih